Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani dan juga para pengurus yang lain, para guru-guru, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasa ya, di malam Kamis kita sempatkan diri kita untuk menghadiri pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah berkenan melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Malam hari ini kita akan membahas dari ayat-ayat Al-Quranil Karim, surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah perempuan atau wanita. Karena memang banyak menerangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, begitu. Maka disebutlah nama surah ini surah An-Nisa yang artinya wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, ini seruan dari Allah, ya, panggilan dari Allah kepada semua umat manusia. Isi panggilan Allah yaitu memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa. Itu, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi saudara-saudara, manusia, ya, kita tahu ciptaan Allah. Semestinya yang diciptakan harus patuh kepada yang menciptakan. Semestinya begitu. Kita lihat peraturan-peraturan dunia semua begitu. Ya, motor, mobil, itu ada peraturannya. Siapa yang buat? Yang bikin itu mobil dan motor. Ya, misalnya kalau mau ya bunyiin ya di starter misalnya. Masukin kunci, ya putar ke kanan, jangan ke kiri. Kalau kiri ya nggak bunyi-bunyi, kan begitu. Ya itu peraturannya, saudara-saudara. Peraturannya. Jadi semestinya ini manusia sebagai hamba Tuhan nurut kepada Tuhan. Sebagai manusia nurut kepada Allah. Kalau dia nurut akan berjalan lancar, segala sesuatu akan mulus. Kalau nggak nurut ya kacau, saudara-saudara. Samalah bikinan-bikinan manusia. Ya. Nah, manusia ketika membuat sesuatu ada aturan-aturannya, ada buku petunjuknya. Ya. Nah, ingin rapi, ingin berjalan, ini buatan manusia yang ngikutin, yang menciptakan, yang membuatnya. Kalau tidak, yang nggak beres-beres, saudara-saudara. Maka dari itu terjadinya kekacauan. Ini tidak lain karena manusia itu tidak mau nurut kepada Allah. Dengan bahasa Quran nggak mau bertakwa. Ini ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Dari manusia yang pertama, Nabi Adam. Dari Nabi Adam inilah nanti Allah ciptakan istri beliau, Hawa. Nah, dari kedua manusia ini berkembang biak, ya, menyebar kemana-mana sehingga dunia ini penuh dengan manusia. Ya. Jadi demikian bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Dan inilah saudara-saudara pengakuan Allah.
Artinya Allah mengakui saya loh yang menciptakan manusia. Nggak ada sampai sekarang siapa yang negara apa? Adidaya, Amerika, ya, Rusia mengatakan saya bikin manusia. Nggak ada, saudara-saudara. Yang ada mengakui saya bikin manusia hanya satu, Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan itu memang sebenarnya Dia yang menciptakan. Nggak ada manusia bikin manusia. Kalau manusia, bikin aja dah yang sesuai dengan kemauan kita. Mau yang jangkung, mau yang putih, ya, yang mancung dan sebagainya bikin, tapi kan nggak bisa. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bukti bahwa manusia ciptaan Allah. Nah, untuk itu disuruh bertakwa kepada Sang Penciptanya, gitu. Kemudian diterangkan lagi, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Daripadanya, ini ada yang bilang Nabi Adam. Ya, jadi dari Nabi Adam Allah menciptakan istrinya yang kita sebut Hawa. Ada yang mengartikan daripadanya, dari unsur-unsur diciptakan Nabi Adam juga diciptakan Hawa. Jadi ada dua pendapat di sini di dalam ulama tafsir, ada dua pendapat. Apakah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam? Betul, ada pendapat demikian. Atau Hawa diciptakan seperti diciptakannya Nabi Adam? Juga betul, ada pendapat demikian. Ya, jadi ini saudara-saudara nggak menyangkut hukum sih, ya, nggak menyangkut hukum, hanya sebatas pengetahuan saja bahwa ya, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, bahwa Hawa diciptakan dari unsur seperti diciptakannya Nabi Adam, yaitu dari tanah. Ya. Jadi ini ada dua pendapat, ya, tidak ada masalah itu. Yang penting dari Adam dan Hawa tersebarlah umat manusia. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Tuh, ya. Jadi wa khalaqa minha zaujaha, terus wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi Allah kembangbiakan, ya, Allah buat manusia itu jadi banyak dengan sebab dua orang tadi, Adam dan Hawa katanya, ya. Kemudian dari Adam dan Hawa, ya, banyaklah manusia, ada yang laki, ada yang perempuan. Kemudian mereka, ya, berkembang lagi terus dan terus begitu. Ya. Jadi umat manusia begitu banyak dan menyebar, saudara-saudara, ya, menyebar ke seluruh pelosok bumi. Bukan hanya fokus di suatu tempat begitu, tidak, tapi dia menyebar. Ini Allah yang menciptakan. Ya, jadi manusia itu ada yang kesana kemari, mereka membuat kumpulan masyarakat sehingga membuat suatu negara besar begitu. Jadi tersebarnya manusia ini juga kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditekankan lagi nih, diulangin lagi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah. Tadi kan sudah disebutkan di atas, ya ayyuhalladzina amanu taqu, gitu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Ini yang kedua, yaitu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah. Disebut dua kali untuk mengingatkan, untuk menguatkan bahwa manusia ini kalau ingin bahagia dunia akhirat, ya tidak ada jalan lain bertakwa kepada Dia. Ya, bertakwa dalam bahasa gampang maju dan mundur. Maju yang diperintah, mundur yang dilarang begitu. Yang diperintah ada dua macam, ada perintah wajib, ada perintah sunat. Yang wajib jangan ditawar-tawar, kalau yang sunat terserah Anda, kan begitu. Yang haram, yang dilarang, yang dilarang ada dua, ada yang dilarang haram, ada yang dilarang makruh. Kalau yang haram mesti tinggalkan, kalau yang makruh sebaiknya tinggalkan. Dikerjakan yang enggak dosa, hanya sebatas dibenci. Jadi ulama-ulama itu menyederhanakan takwa. Jadi takwa yang pokok yaitu laksanakan perintah yang wajib, tinggalkan larangan yang haram. Syukur-syukur ingin meningkat lagi, kerjakan perintah yang sunat dan tinggalkan larangan yang makruh, ya. Biar lebih tinggi lagi kedudukannya di hadapan Allah. Gitu.
Jadi dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dulu orang Arab untuk meminta sesuatu kepada orang lain dia menyebut nama Allah. Seperti dibilang begini, billahi as'aluka. Dengan nama Allah saya minta dong kepada kamu. Ya boleh aja sih minta dong, kan begitu bahasa kampungnya. Tapi dengan tambahin dengan nama Allah saya meminta kepada kamu, itu lebih ada tekanan lagi. Nah di sini Allah singgung, hei orang Arab, kamu kan dulu kalau meminta nyebut-nyebut nama saya begitu. Nah untuk itu kamu harus bertakwa kepada saya. Ini yang dikatakan, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Mungkin di kita nggak biasa. Ini orang-orang Arab zaman dahulu khususnya kalau meminta satu sama lain selalu melibatkan nama Allah. Billahi as'aluka begitu. Dengan nama Allah saya minta kepada kamu. Yang standarnya saya minta kepada kamu, tapi ditambahin dengan nama Allah biar lebih berbobot begitu. Kemudian Allah tekankan tadi supaya bertakwa karena kamu sering sebut-sebut namanya ketika meminta kepada kawan kamu.